few moments later. Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Yohanes Kristiano Carang Bahur. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan project yang saya buat, yaitu project membuat bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa daerah. Di sini saya menggunakan bahasa dari daerah saya, yaitu daerah Manggarai, yang dimana terdapat bahasa aslinya yaitu bahasa Manggarai yang merupakan salah satu bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, di sini pertama kita ke Red MD-nya dulu. Ini adalah semacam isi dari alur projectnya. Nah, di sini saya sudah merancang semua pemetaan bahasanya seperti mendeklarasikan variabel kita menggunakan kata kunci, ceki, itu ini var atau let semacam kayak di JavaScript lah, kalau kalian tahu itu ada let, for gitu. Terus habis itu juga ada juga untuk menampilkan output itu kayak print itu PD, terus juga input itu input integer atau reke, terus input desimal itu reke des. Setelah itu juga ada input text itu reke text, input string, terus if else itu menggunakan eme dan toe, perulangannya menggunakan nongga, terus perulangannya yang for ini tadi nongga itu while ya, sedangkan kalau for itu menggunakan tinu. Dan juga di sini ada switch case-nya menggunakan pilih atau tada, sedangkan defaultnya itu default case itu menggunakan by. Terus untuk true dan false-nya itu menggunakan benar dan salah. Ya sama aja sih, masih agak mirip lah sama kayak bahasa Indonesia. Kalau benar itu dalam bahasa Manggarai itu benar, kalau salah itu salah. Nah, lanjut kita ke file kedua yaitu Lexer. Nah, di sini Lexer ini adalah sebuah file yang dimana untuk mendefinisikan jenis-jenis token. Ada token integer, terus token float, token string, boolean, terus token ident, terus ada token ceki atau token pd. Terus di dalamnya ini kan sudah berbagai macam token nih. Nah, itu jika di dalamnya ini juga terdapat fungsi yang dimana ada fungsi get identifier. Nah ya, kita cek dulu get identifier. Nah, yang akan mengecek token-token tersebut termasuk keyword Manggarai atau bukan. Nah, terus habis itu juga ada get next token. Get next token mana nih? Di sini get next token. Gimana nih? Get next token ini tuh fungsinya adalah untuk bekerja mendeteksi karakter jika memenuhi tanda pagar, atau ibaratnya komentar lah, untuk menangkap komentar gitu. Jadi ini fungsi dari file pada Lexer ya. Jadi dia itu mendefinisikan token yang nanti token-tokennya itu akan dibuat ke dalam bahasa pemrograman Manggarai. Oke, lanjut ke file berikutnya yaitu ada yang namanya ast3. Nah, di dalam file AST ini, compiler tidak akan membaca kode hanya sebagai teks mentah, melainkan harus diubah menjadi bentuk pohon, atau ASN3. Nah, di dalam file ASNT3 ini itu adalah ada kelas utamanya yaitu kelas pass, terus maksudnya ASTN node, AST node atau pass ini adalah kelas utamanya. Nanti di sini terdapat banyak kelasnya, yaitu di mana ada bin open node, yaitu untuk melakukan operasi misalnya angka 1 ditambah angka 1 itu bagian kiri, terus juga angka 2 itu sebelah kanan gitu. Terus di situ juga assign node, ada yang namanya assign node mana sini. Kita cari assign node.
Nah, ini dia. Assign node ini untuk memproses pengisian nilai variabel. Jadi itu fungsinya ya dari assign node. Terus di sini juga banyak loh function-function lagi, yaitu 6, contohnya 6 node ini untuk mendefinisikan tokennya ya. Token dari node-nya, number. Terus ada float juga untuk mendefinisikan token dari tipe data float, terus string juga untuk mendefinisikan tipe data dari string. Selanjutnya juga ada yang berikutnya ada file parser. Di sini parser. Oke. Nah, di dalam file ini saya menerapkan metode recursive descent passing, yaitu kita lihat dulu pada fungsi vector. Nah, di fungsi vector ini kita itu mendeskripsikan dari tokennya ya. Tokennya dari ini, token integer, token float, token string, dan token boolean. Terus selanjutnya juga ada term self. Ini terus juga ada token arith, terus ada token expr. Jadi token arith ini fungsinya adalah untuk token yang mendefinisikan tada atau kita, yaitu token penjumlahan sama pengurangan. Sedangkan untuk token term itu untuk mendefinisikan, yaitu ketika variabel pertama dikali, dibagi, atau ditambah, dikali, dibagi, atau dimoduluskan maksudnya, karena ini moduluskan. Dan juga ada logical juga. Ini logical, fungsi logical ini untuk mendefinisikan logiknya, kayak semacam dan gini. Dan ibaratnya kalau di operator logic itu ada dan, terus atau and, atau dan namanya itu and, dan juga or. Ini or ini pada pada function expr. Ini adalah fungsi dari parsernya untuk mendefinisikan token-token dari token-token dari setiap tipe datanya, dan juga tipe data, dan juga operator logiknya, serta operator dari setiap elemen operator kayak tambah, kali, kurang, bagi gitu. Dan itu juga ada assignment-nya juga ya di sini. Oke, next kita lanjut ke semantic analyzer. Nah, pada semantic analyzer ini, tahap ini sangat krusial karena bertugas memeriksa makna atau keabsahan logika dari kode program, bukan cuma sekedar susunan teksnya saja. Aturan semantik yang saya terapkan di bahasa Manggarai ini adalah keamanan deklarasi variabel. Compiler akan menelusuri isi pohon AST jika compiler menemukan ada variabel yang dipanggil atau diubah nilainya. Compiler akan mengecek ke dalam set declared underscore vars di sini ya, declared underscore vars nih. Jika nama variabel tersebut belum pernah dideklarasikan sebelumnya menggunakan kata kunci ceki, program akan langsung dihentikan dan compiler akan melemparkan error systematic error variabel dipanggil sebelum dideklarasikan. Ini menjamin tidak ada variabel gaib di dalam kode yang kita buat. Nih, jadi kalau misalnya tidak ada kalau belum ada variabel yang dideklarasikan, dia akan melempar error. Nah, ini gunanya dari file semantic analyzer. Selanjutnya ada optimizer. Oke. Nah, pada file optimizer ini adalah tahap optimasi kode. Tujuannya dari optimasi ini adalah untuk membuat proses pembacaan dari eksekusi code menjadi lebih ringan dan cepat. Teknik optimasi yang saya gunakan di sini adalah constant folding atau peleburan konstanta.
Cara kerjanya adalah mendeteksi operasi matematika dalam AST yang melibatkan angka statis yang nilainya sudah pasti. Contohnya, jika di dalam kode Manggarai tertulis ceki hasil hasil sama dengan 5 kali 2 tada 3. Compiler tidak akan membiarkan komputer menghitung 5 kali 2 tambah 3 saat runtime. Melalui file optimizer.py ini, compiler langsung menghitung di fase kompilasi menjadi angka 13, lalu mengubah not operasi tersebut menjadi satu not nilai tunggal. Hasilnya performa program akan jauh lebih cepat. Selanjutnya ada code generator.py. Nah, setelah pohon AST divalidasi oleh Synaptic Analyzer dan diringkas oleh Optimizer, tugas dari code generator adalah menerjemahkan struktur objek AST tersebut menjadi baris kode dalam pemrograman target. Yang dalam proyek ini targetnya adalah Python murni. Di dalam kelas code generator kita melacak independent level. Ini independent level untuk mengatur spasi atau tab pada blok kode Python agar tidak terjadi indentation error. Setiap node-nya dikonversi pada padanan Python-nya. Node tada diubah menjadi karakter plus. Nih, ada semuanya di sini. Setelah itu keyword PD diubah menjadi fungsi print, dan struktur multicabang pilih otomatis menerjemahkan menjadi rangkaian struktur if-else yang rapi di Python. Selanjutnya ada yang namanya file eksekusi, yaitu main.py. Yang fungsi file ini adalah sebagai konduktor utama atau entry point aplikasi compiler. File ini bertugas membaca file argumen eksternal, yaitu file dari .mgr ini, lalu mengalirkan datanya secara berurutan melewati 7 kriteria yang sudah kita bedah tadi, mulai dari lexer, parser, Synaptic Analyzer, Optimizer, hingga code generator. Hasil akhir kode Python yang digenerasikan kemudian dieksekusi secara dinamis menggunakan fungsi exc. Nah, ini adalah fungsinya exc. Nah, ini adalah file yang akan mengeksekusi mengeksekusi setiap file yang sudah didefinisikan untuk membuat bahasa pemrograman Manggarai. Dan juga file ini juga bisa membaca file argumen eksternal ya dari 7 file yang sebelumnya didefinisikan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini, dia file yang sudah dibuat, yaitu kalkulator sederhana menggunakan bahasa Manggarai. Kita buka dulu terminalnya. Untuk menjalankannya kita menggunakan Python main.py kalkulator, nama filenya kalkulator v2.mgr atau Manggarai. Ketika dijalankan, ini masukkan nilainya, misalnya 12. Di sini 12. Saya ingin tambah, berarti menggunakan tada. Hasilnya 24,0, berarti benar. Terus saya ingin lanjut lagi. Misalnya saya 12, ini 6. Kita coba cetak. Nah, hasilnya kalau kita itu dikurang, berarti hasilnya 12 dikurang 6, hasilnya 6. Terus saya mau lagi coba, di sini saya pilih angka 10, ini 5. Terus ini saya pilih kali, dan hasilnya 50. Terus saya masukkan lagi. Di sini saya pilih berapa ya? 20. 10, terus perak atau modulus,
Nah, hasilnya 0. Dan memang 20 dibagi 10 memang modulusnya adalah 0 karena tidak ada hasilnya, jadi pas. Dan sih saya langsung keluar untuk keluar dari program yang sudah dibuat. Oke, sekian dari saya mendemonstrasikan project pembuatan pembuatan program menggunakan pembuatan bahasa pemrograman menggunakan bahasa daerah. Sekian dari saya, terima kasih.